Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tutorial kelima, sister, ini cara setting menu. Jadi setting menu ini fungsinya untuk memberi otoritas pada user yang menggunakan aplikasi ini. Nah, otoritas itu kemarin ada supervisor, ada admin, ada kasir, ada back office. Ya. Nah, misalnya di menu master. Di menu master ini kalau kita lihat customer misalnya, ini kalau kita double klik, ini otoritas yang berhak atau yang bisa akses itu otoritas 1 dan 2. Berarti yang bisa masuk ke menu master data customer, pengolahan data customer itu hanya supervisor dan admin. Jadi hanya 2 otoritas yang bisa masuk ke pengolahan data master. Jadi kalau yang nambah data customer, memberi label harga, itu ya 2 otoritas ini. User yang diberi otoritas supervisor atau admin. Kemudian untuk yang transaksi ini bisa kita klik di transaksi pembelian. Ini kan ada menu pembelian, retur pembelian, dan bayar hutang. Nah, misalnya di menu transaksi pembelian, ini misalnya admin itu nggak bisa. Oke ya, ini berarti otoritas 2, checklistnya dibuang. Kemudian yang 4 ini bisa. Berarti yang bisa melakukan transaksi pembelian itu hanya otoritas supervisor dan back office. Nah, kalau supervisor itu biasanya klien-klien kita itu bisa mengakses seluruh menu yang ada. Ya. Oke, kalau sudah otoritasnya di-set, kemudian di-update saja. Oke. Kemudian yang retur pembelian, ini juga sama, misalnya ini yang back office sama supervisor. Oke. Kemudian yang bayar hutang ini juga sama, back office, misalnya yang bayar hutang itu bisa 3 otoritas ya, supervisor, admin, dan back office. Berarti nanti user aplikasi yang kita data di sister ini, yang otoritasnya back office, supervisor, atau admin itu bisa mengakses pembayaran hutang. Oke, gitu. Kemudian yang transaksi mutasi. Mutasi itu transaksi yang kaitannya dengan mutasi stok. Misalnya di toko atau perusahaan itu ada stoknya lebih dari satu stok divisi 1 misalnya untuk stok toko, kemudian 2-nya gudang misalnya. Nah, ini untuk yang mutasi stok itu admin biasanya yang berkaitannya dengan uang, laporan, dan lain-lain. Nah, kasir juga tidak, misalnya yang back office. Jadi yang bisa melakukan mutasi itu yang kaitannya dengan stok hanya otoritas back office dan supervisor. Kalau supervisor semua ya. Oke, ini kita update. Kemudian untuk yang adjust juga sama. Ini misalnya adjust stock itu bisa admin tambah back office misalnya. Nah, adjust stock ini kaitannya nanti pada saat momen stock opnam atau cek visit untuk normalisasi stok, misalnya ada selisih dan seterusnya, itu biasanya momennya atau pas proses SO atau stock opnam. Oke, kemudian kalau konsinyasi ini misalnya admin tidak, ini hanya back office, ini kaitannya dengan barang titipan. Jadi nanti yang diberi otoritas itu yang
back office. Oke, ini untuk adjust. Kemudian untuk transaksi penjualan. Penjualan ini back office bisa ini apa ya, 1, 2, 3, berarti supervisor, admin sama kasir. Nah ini misalnya admin tidak bisa, jadi hanya supervisor sama kasir. Back office juga tidak, karena back office bagian belakang layar atau back off, bagian pembelian dan lain-lain kaitannya dengan stok. Kemudian retur jual. Nah retur jual ini biasanya admin atau back office ya. Back office boleh, admin boleh. Di kasir biasanya tidak ada kewenangan untuk transaksi retur, untuk meminimalisir retur yang berlebih ya. Nah biasanya meskipun di struk itu ada catatan di footernya, barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan atau retur, tapi kondisi tertentu kadang-kadang ada yang pelanggan itu ngeretur. Nah itu maka otoritas itu langsung dilompatkan ke back office, bukan di bagian kasir. Jadi kasir nggak ada kewenangan untuk menerima barang retur. Oke, kita update. Kemudian bayar piutang ini admin ya, supervisor sama admin misalnya udah biarin itu back office, tidak ada, kasir juga tidak bisa melakukan pembayaran piutang kalau misalnya di perusahaan atau toko ini berlaku untuk penjualan kredit. Oke. Nah, kemudian yang laporan. Laporan itu juga sama. Jadi laporan ini misalnya data customer itu back office ya. Admin sama supervisor diberi otoritas, kasir nggak bisa melihat laporan data customer. Kemudian laporan data supplier. Nah ini misalnya admin tidak diperbolehkan melihat data-data supplier, tapi back office-nya bisa, back office 4 ya. Nah, diupdate. Kemudian yang daftar produk. Daftar produk ini admin sama back office misalnya. Jadi si kasir juga nggak bisa melihat laporan data produk. Kemudian yang persediaan. Nah persediaan ini back office juga boleh atau admin. Ada yang cuman admin saja, ada yang admin sama back office. Ini tergantung kebijakan masing-masing toko. Persediaan cetak label. Nah cetak label ini biasanya admin sama back office bisa melakukan. Ini untuk yang cetak label atau harga di rak atau di gondola atau label yang ada di produk untuk barcoding ya. Oke. Kemudian laporan SQL ini biasanya admin. Ini untuk melihat laporan-laporan yang diekspor ke Excel yang sifatnya opsional. Jadi laporan-laporan yang tidak ada di menu itu bisa dibuat menggunakan query dan hasil reportnya bisa muncul di Excel. Itu ini jadi tidak ada perubahan, misalnya otoritasnya supervisor sama admin. Oke, ini untuk laporan master. Untuk report transaksi ini juga sama. Ini adjust itu bisa dilihat oleh back office. Kemudian rekap beli ini misalnya admin saja, ini kaitannya dengan pembelian nilai, atau back office juga boleh. Nah yang melakukan transaksi pembelian itu yang entry biasanya back office. Kemudian laporan beli itu juga sama, dan laporan retur beli ya, retur beli juga sama, tambah back office. Kemudian laporan hutang. Nah laporan hutang ini hanya admin sama supervisor, back office mungkin nggak bisa ini karena kaitannya dengan keuangan. Kemudian laporan bayar hutang ini juga cukup admin sama supervisor misalnya. Kemudian ini laporan fast moving, slow moving, ini back office penting karena pada saat mau order ke supplier bisa memantau barang yang paling laku itu apa, barang yang fast maupun slow itu bisa
dilihat oleh back office yang bagian pembelian. Oke, update. Nah, rekap jual juga admin ya, supervisor sama admin. Laporan jual juga sama, supervisor admin. Detail jual mestinya juga supervisor sama admin. Retur jual, laporannya itu juga, oh ini kaitannya dengan stok, berarti back office misalnya boleh juga melihat stok retur penjualan barang yang dikembalikan. Kemudian retur jual, mutasi ini back office juga bisa akses menunya. Oke. Terus rekap piutang, ini hanya admin sama supervisor. Bayar piutang nih kaitannya dengan keuangan ya supervisor sama admin. Oke, itu yang laporan 1. Dan laporan 2, ini laba rugi. Laba rugi itu misalnya yang bisa melihatnya supervisor. Supervisor itu biasanya posisinya sebagai owner ya, atau orang yang paling dipercaya oleh toko atau perusahaan. Jadi yang bisa melihat laba itu hanya supervisor aja. Admin mungkin tidak diberi akses untuk bisa melihat laba perusahaan. Kemudian laporan PO ini enggak ada ya, laporan rekap biaya. Laporan rekap biaya ini admin boleh bisa mengakses dan supervisor. Kemudian debit ini juga admin bisa nanti bisa melihat rekapan dari debit BCA berapa, dari BNI berapa, dari BRI berapa, kirisnya berapa, itu bisa admin bisa mengakses. Dan juga laporan tadi omset ya, laporan cash, pendapatan yang cash, jadi transaksi penjualannya itu ada yang bayar debit atau yang cash, sehingga admin bisa melihat juga rekapan uang yang lewat transfer pembayaran debit bank. Kemudian daftar harga ini bisa admin, bisa back office ya. Nanti yang menentukan harga jual biasanya kan back office karena ngerti kulakan dan seterusnya. Oke. Kemudian yang bantuan ini tutup periode, ini biasanya hanya level atau supervisor ya, atau misalnya supervisor sama back office dia boleh, nanti disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Nah, kalau puter ini biasanya hanya yang levelnya otoritas supervisor. Ini kaitannya dengan membuat catatan kaki atau footnote yang ada di nota atau struk penjualan. Kemudian yang bank, ini nambah bank, ini juga bisa admin ya, misalnya ada penambahan debitnya, misalnya ada BRI atau bank yang lain pengen ditambahkan lagi di pembayaran, ini bisa dilakukan oleh admin. Kemudian setting printer, ini bisa admin atau supervisor saja, karena setting printer ini hanya dilakukan temporer ya, hanya sekali. Kalau tidak ada perubahan ganti printer itu hanya sekali saja. Kalau printernya sama terus ya berarti nggak perlu melakukan setting printer. Oke. Kemudian setting menu. Nah, setting menu ini biasanya otoritasnya supervisor, admin nggak berhak. Setting menu itu berarti proses yang kita lakukan sekarang ini. Jadi yang mengatur hak akses ini ya levelnya paling tinggi ya. Ini. Itu. Nah, ini settingan sudah di set semua. Kita sekarang coba ya. Coba, ini kan menu kelihatan semua nih setelah diatur atau di setting. Nah, diatur atau di setting ini ada semua. Ini berarti tadi yang login mungkin supervisor. Coba sekarang kita lihat yang user aplikasi. Nah, ini kasir itu Eka ya. Coba kita login menggunakan Eka, nanti bisa melihat menu yang lain atau tidak. Karena tadi untuk yang penjualan itu hanya si kasir itu hanya bisa akses penjualan. Oke, kita logout dulu. Kita masuk lagi ya dengan user Eka. Ini Eka, passwordnya kemarin dibikin sama dulu ya.
BK. Nah, ini kalau Anda lihat, ini hanya ganti password sama adjustment stock masih bisa tadi ya. Karena ini pada saat SO biasanya semua bisa terlibat adjustment stock. Nah, untuk penjualan, nah ini menu yang lain nggak ada, menu laporan 1, bantuan tuh nggak ada. Jadi kasir hanya bisa melakukan proses penjualan saja. Ya, begitu juga kalau misalnya kita pengen lihat yang lain. Misalnya tadi kita coba masuk dulu pakai admin ini otoritasnya apa ya? Nah, ini otoritas admin itu kan supervisor tadi. Nah, kalau kita lihat, nah, user admin ini supervisor, jadi bisa mengakses semua. Nah, ini misalnya kita yang admin itu Jahir, kita coba Jahir. Tadi kan ada batasan Jahir. Nah, ini menu-menunya ada tapi terbatas. Jahir tadi apa? Back office ya. Nah, oke. Nah, ini hanya bank saja ya. Jadi menunya tidak komplit. Pembelian juga cuma pembayaran hutang saja. Ini untuk yang admin karena yang melakukan transaksi pembelian adalah otoritas back office ya. Nah, ini. Begitu kira-kira untuk pengaturan setting menu. Demikian tutorial untuk setting menu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.